Salam jumpa para pecinta catur. Jumpa lagi dengan saya Suwaji, dan kali ini akan kita ulas partai yang menarik dari Luis Raux Cabral dalam sebuah turnamen di Uruguay tahun 1943. Dalam permainan ini, Luis yang pegang hitam berhasil memenangkan permainan dengan sebuah kombinasi yang cantik saat menghadapi B. Molinari. Bagaimana Luis melancarkan strateginya sehingga berbuah kombinasi yang indah? Mari langsung saja kita simak bersama partainya. B. Molinari mengawali permainan dengan pion D4. Dan Luis Raux memilih jawaban yang mengarah ke tipe pembukaan hypermodern kuda F6. Dan setelah kuda F3, pion D5, putih menawarkan gambit menteri pion C4. Pion C6. Kuda C3, kuda B D7, pion E3, dan setelah pion E6, kita lihat tipe pembukaan semi-Slav di papan. Dan selanjutnya, putih memilih semi-Slav variasi meran dengan gajah D3, yang merupakan variasi utama dari semi-Slav. Tujuan putih melangkah gajah D3 di sini adalah memprovokasi pion hitam pukul pion C4. Kemudian gajah putih pukul pion C4, dan hitam melangkah pion B5, yang juga akan tampak dalam permainan ini. Pion pukul pion C4, gajah pukul pion C4, pion B5. Inilah yang saya jelaskan sebelumnya. Hitam tampak menyerahkan pusat dengan kompensasi ekspansi sayap menteri. Jalur ini pertama kali dimainkan pada tahun 1906 pada permainan Schlechter saat berhadapan dengan Perlis, yang mana variasi meran diambil dari nama kota Merano, sebuah kota di Italia bagian utara. Gajah D3, pion A6, dan setelah putih rokade, hitam mulai merongrong penguasaan pusat oleh putih dengan pion C5, pion B3, gajah B7. Langkah wajar penempatan gajah di diagonal panjang petak terang. Menteri E2 untuk memperkuat penguasaan diagonal F1 A6 dan memberi kesempatan benteng F untuk menempati peta ideal D1. Menteri B6, benteng D1, gajah E7, pion A4, pion B4, kuda B1, memungkinkan reposisi diri ke peta yang strategis C4. Lewat D2, benteng C8, kuda B D2, pion pukul pion D4, untuk mengosongkan lajur C dan memperlemah diagonal G1 A7. Kuda C4. Penempatan kuda di peta strategis dengan tempo tekan menteri D6. Menteri A7. Kuda pukul pion D4. Rokade. Gajah D2. Mencoba memberi tekanan pion B4. Dan hitam memperkuatnya dengan pion A5. Namun di sisi lain membuat peta B5 jadi lemah. Dan putih memanfaatkan ini dengan kuda B5 dengan tempo tekan menteri. Menteri A8. Kita lihat di sini diagonal A8 H1 cukup lemah, terutama peta G2 karena dikontrol oleh gajah dan menteri hitam. Dan bagi putih, memperkuatnya dengan langkah sederhana pion F3 bagus untuk dipertimbangkan. Namun putih lebih suka bermain agresif dengan kuda B D6 untuk menekan gajah dan benteng hitam C8. Dan hitam mengabaikan benteng yang diancam kuda putih dan lebih memilih mendominasi diagonal panjang petak terang dengan gajah pukul pion G2. Kuda pukul benteng C8, dan setelah benteng pukul kuda C8, kita lihat
Selain mengontrol diagonal penting, benteng hitam juga aktif mengontrol lajur C yang terbuka dan strategis. Dan di sini putih harus waspada dengan adanya taktik sinar laser gajah ke F3 untuk menekan menteri dan benteng. Dan untuk mencegah ini, langkah pion E4 bisa dipertimbangkan untuk mengurangi tekanan di sayap raja dan untuk memperlemah gajah hitam petak terang yang bagai duri dalam tenggorokan. Namun di sini putih memilih langkah benteng E1, gajah F3, menteri F1, menteri D5, agar bisa memanfaatkan baris 5 untuk bermanuver di sayap raja. Pion E4. Dan di sini hitam mengabaikan menterinya yang diancam pion dan memilih langkah taktis benteng pukul kuda C4. Pengorbanan menteri dan benteng hitam ini tentu sangat menarik. Coba kita lihat apa yang terjadi bila pion pukul menteri D5. Maka hitam bisa melanjutkan dengan benteng G4 skak. Setelah menteri G2, benteng pukul menteri G2 skak. Raja ke H1 tentu akan skakmat dengan benteng G4. Oleh karenanya, raja harus ke F1. Namun hitam juga masih punya langkah yang sangat kuat dengan benteng pukul pion H2. Dan skakmat tak akan terhindarkan dengan benteng ke H1. Kembali. Maka di sini putih memilih langkah pion pukul benteng C4. Menteri H5. Mengincar petak penting G4 untuk menguasai lajur G, dan putih berusaha mencegahnya dengan gajah F4. Hitam sudah cukup unggul di sini, dan untuk melanjutkan serangan, hitam mengikut sertakan kuda untuk memperkuat penyerbuan sayap raja dengan kuda G4. Gajah E2. Mencoba menukar gajah untuk mengurangi tekanan. Kuda D E5. Kita lihat tekanan perwira hitam sudah cukup kuat. Dan berusaha mengurangi tekanan ini dengan gajah pukul kuda E5. Layak dipertimbangkan. Namun putih memilih pion H3. Sebuah counter attack terhadap kuda. Namun kuda hitam masih kebal terhadap pion putih, karena ada potensi skakmat dengan menteri ke H1. Gajah C5 untuk mengincar petak penting F2. Dan putih berusaha melindungi dengan gajah G3. Kuda pukul pion F2. Mencoba membersihkan diagonal G1A7. Serta untuk memikat gajah G3. Dan setelah gajah pukul kuda F2, kita lihat lajur G jadi lemah. Dan hitam memanfaatkan ini dengan menteri G5 skak. Raja H2. Menteri F4 skak. Dan putih berusaha menekan balik menteri dengan gajah G3. Dan di sini ada sebuah taktik cantik yang bisa dilancarkan hitam untuk memaksa putih menyerah. Silakan para pecinta catur menebak langkah terbaik dari posisi ini. Bisa di-pause videonya jika dirasa perlu lebih banyak waktu. Baik, di sini hitam melangkah. Sebuah langkah yang aneh, gajah G1 skak. Sebuah pengorbanan yang cantik. Namun bagi Anda yang memilih pengorbanan kuda ke G4 dengan tempo skak juga sama bagusnya. Dan di sini putih menjawab menteri pukul gajah G1. Namun hitam punya langkah yang kuat di sini dengan kuda G4 skak, dan putih menyerah. Karena jawaban pion pukul kuda G4, hitam akan melanjutkan tekanannya dengan menteri H6 skak. Setelah gajah H4, menteri pukul gajah H4, sebuah skakmat yang indah. Demikianlah para pecinta catur, video ulasan partai Luis Raux Cabral saat menghadapi Molinari
di turnamen di Uruguay tahun 1943 yang diwarnai kombinasi skakmat yang sangat indah. Seperti biasa, saya berharap video ini bisa bermanfaat bagi para pecinta catur semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video ulasan catur selanjutnya.